Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas fungsi komposisi. Ya, fungsi komposisi ya ini adalah kelanjutan dari fungsi yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya ya. Fungsi komposisi ini diajarkan di kelas 10 semester 2. Bagaimana tentang fungsi komposisi dan apa itu serta bagaimana contohnya dan bagaimana penerapannya? Simak di slide selanjutnya. Ya, perhatikan soal cerita ini ya. Soal cerita ini akan menginspirasi kita untuk lebih senang dalam belajar fungsi komposisi. Oke, sekarang coba kalian perhatikan proses pengolahan batang kayu berikut. Nah, ini adalah salah satu proses pengolahan batang kayu yang ada di pabrik. Ya, secara umum batang kayu yang diolah itu ya akan menjadi papan kayu ya. Biasanya batang kayunya itu kan berupa gelondongan ya. Nanti akan diolah menjadi papan kayu terlebih dahulu dengan ukuran tertentu. Nah, kemudian papan kayu nanti akan dibuat menjadi furniture ya. Furniturnya ini macam-macam, bisa dibuat menjadi meja, bisa dibuat menjadi bangku, bisa dibuat macam-macam ya. Alat peralatan rumah tangga juga bisa kan ya. Kemudian di sini kejadian ini ya, ini adalah merupakan contoh kegunaan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini terjadi proses kesinambungannya ya. Ini adalah bagian dari fungsi komposisi. Dari peristiwa ini ya, kalau misalkan ini ya peristiwa ini kita tulis ya dalam bahasa matematika, maka di sini adalah Fx ya, kita misalkan Fx adalah fungsi yang mengubah ini adalah batang kayu menjadi papan kayu. Ya, jadi langkah pertama tadi ya batang kayu menjadi papan kayu kita jadikan dengan fungsi Fx. Kemudian Gx adalah fungsi yang mengubah papan kayu tersebut menjadi mebel. Ya, jadi barang yang sudah setengah jadi kemudian kita ubah menjadi mebel. Mebel ini adalah salah satu furniturnya tadi ya. Kemudian Zx ini adalah sama dengan G. Ini istilahnya ya, fungsi Fx-nya ini berada di dalam Gx. Maksudnya proses Fx-nya ini ya, proses Fx-nya ini mendasari pada proses Gx ya di sini. Inilah yang disebut dengan fungsi komposisi. Bagaimana? Menarik bukan fungsi komposisi ya? Ternyata fungsi komposisi itu banyak sekali kegunaannya ya. Untuk mengetahui bagaimana kita menggunakannya di dalam matematika ya, bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana cara memahami konsep fungsi komposisi, silakan lihat di slide selanjutnya. Setelah menyaksikan tayangan ini, saya harap kalian dapat menentukan fungsi komposisi. Ya, selain menentukan fungsi komposisi, ya, suatu fungsi, kalian juga nanti akan dapat menentukan fungsi komposisi salah satu fungsi. Jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain belum diketahui. Ya, jadi nanti ada misalkan ada 2 atau 3 fungsi di mana satunya sudah diketahui dan satunya belum, kemudian yang satunya lagi disuruh mencari ya. Jadi diharapkan nanti kalian bisa menentukan itu. Sebelum kita mengawali ke fungsi komposisi ya, kita flashback ya, mengingat bab sebelumnya ya, tentang fungsi.
Fungsi komposisi terdiri dari kata yaitu fungsi dan komposisi ya. Jadi kita harus memahami dulu apa itu fungsi. Ini hanya untuk mengingat saja ya. Fungsi adalah suatu relasi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A ke tepat satu anggota B. Nah ini, perhatikan, setiap anggota A tepat satu anggota B. Dengan istilahnya ya, setiap anggota A pasti mempunyai pasangan di anggota B, tapi hanya satu saja setiap anggota A ya. Ini adalah disebut fungsi atau pemetaan dari A ke B. Paham ya maksudnya ya? Saya ulangi lagi, untuk fungsi ini adalah suatu relasi atau pemasangan di mana setiap anggota A ya itu hanya mempunyai satu saja pasangan di anggota B. Ya, setelah kita tahu apa itu definisinya fungsi atau pemetaan dari A ke B, selanjutnya kita harus mengetahui dulu notasinya, notasi fungsi. Jadi nanti kalau ada di soal ya ada tulisan misalkan seperti ini ya, seperti yang di bawah ini ya, maka kalian akan mengerti kalau ini adalah notasi dari fungsi. Jadi suatu fungsi itu ya atau pemetaan pada umumnya dinotasikan dengan huruf kecil. Nah, F-nya ini ya. Misalkan F-nya ini adalah fungsi dari A ke B. Ditulis F ya, di sini ya, ditulis F-nya ini F kecil ya, kemudian titik 2, kemudian A-nya ini kapital, ini adalah himpunan A, kemudian ini ya tanda panah, ini menyatakan ke, kemudian B ya, B-nya menggunakan huruf kapital, ini adalah himpunan B. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, kalian harus paham ini namanya adalah fungsi dari A ke B. Selanjutnya, ya, di mana diketahui ya, A-nya ini adalah domain, ya. A itu adalah himpunan A ini adalah domain. Domain ini adalah daerah asal ya. Daerah asal daerah yang akan dipetakan atau dipasangkan ke B. Sementara kodomain ya, kodomain ini adalah daerah kawan. Daerah kawan itu adalah daerah yang dipasangkan dengan daerah asal. Jadi di sini bisa kita istilahkan ya, ini dari domain dipetakan ke kodomain. Kemudian di sini ada operasi aljabar pada fungsi. Untuk mengingat ya, jika F dan G merupakan fungsi, maka akan berlaku sifat-sifat aljabar fungsi sebagai berikut. 1. Penjumlahan fungsi. Nah, penjumlahan fungsi di sini adalah di dalam kurung. Ini kalau ada seperti ini, F plus G di sini X, maka Fx ditambah Gx ya. Jadi kalau ada seperti ini di dalam kurung, maka bisa kita mengerjakannya adalah fungsi Fx ditambah dengan Gx. Kemudian yang kedua, pengurangan fungsi. F dikurangi G, X ini sama dengan Fx dikurangi Gx. Ya, masih ada di dalam kurung. Jika F dikurangi G, kemudian di sini X, maka kalian bisa nanti mengerjakan Fx dikurangi Gx. Kemudian yang ketiga adalah perkalian fungsi. F kali G ini X ini sama dengan Fx kali Gx. Ya, tetap masih ada di dalam kurung ya, dalam kurungan, maka di sini adalah Fx kali Gx. Selanjutnya, pembagian fungsi ya, ini tetap dalam kurung, ini adalah F dibagi G. Di slice ya, F slice G atau F per G ya. Di sini X. Maka sama dengan di sini adalah Fx dibagi Gx. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat operasi hitung aljabar. Misalkan saya punya tiga fungsi aljabar, yaitu Px, Qx, dan Rx. Maka yang pertama akan berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Ya, ini kita masih bicara fungsi ya.
maka akan berlaku sifat komutatif pada penjumlahan, di mana yaitu P plus Q ini X ya, ini dalam kurung sama dengan ininya dipindah, Q plus P ininya adalah fungsi X ya di sini ya. Contohnya adalah ini ya, misalkan saya punya Px itu sama dengan 5x min 2 dan Qx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 4. Jika saya mau menjumlahkan fungsi Px ditambah fungsi Qx, maka hasilnya seperti ini ya. Di sini Px-nya kita masukkan 5x min 2 dan Qx kita masukkan x kuadrat plus 6x plus 4. Nah, ini setelah dijumlahkan ketemu x kuadrat plus 11x plus 2. Nah, sekarang kita akan mau mencoba untuk membuktikan apakah ini betul ya, apakah berlaku sifat komutatif. Sekarang kita coba Q dulu ya yang kita jumlahkan ya. Qx ditambah dengan Px. Ya, di sini maka Q plus Px ya, fungsi x. Maka di sini Qx ditambah Px. Qx-nya di sini adalah x kuadrat plus 6x plus 4 ditambah Px. Px-nya ini adalah 5x min 2. Nah, ternyata perhatikan di sini sama ya, jawabannya sama, yaitu sama-sama x kuadrat plus 11x plus 2. X kuadrat plus 11x plus 2. Jadi berlaku sifat komutatif yaitu P plus Qx sama dengan Q plus Px. Selanjutnya adalah sifat asosiatif pada penjumlahan. Di sini P plus Q plus R X fungsi X ini sama dengan yang di dalam kurung yang kita kerjakan dulu adalah yang P plus Q. Kemudian sama dengan P plus Q plus R. Nah, ganti ya. Yang dikerjakan ini adalah yang jadi satu adalah Q plus R. Nah, seperti ini contohnya, perhatikan. Misalkan Px saya adalah x kuadrat plus 3x plus 4. Qx adalah x kuadrat min x plus 3 dan Rx sama dengan 7x min 2. Yang pertama adalah P plus Q ya, saya jumlahkan dulu, di sini ditambah R. Nah, di sini ya. Maka di sini sudah ada jawabannya ya. Terus ke selanjutnya, kemudian saya coba ya, ini P plus dalam kurung Q plus R. Nah, P-nya kita diamkan dulu, baru Q plus R-nya kita jumlahkan. Ternyata hasilnya juga sama. Jadi, fungsi ini juga berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya, bersifat komutatif pada perkalian. P kali Q fungsi X ya, ini sama dengan Q kali Px ya. Jadi beri bolak-balik ya. Contohnya adalah, perhatikan, saya punya fungsi Px-nya ini adalah 3x plus 2, kemudian Qx-nya ini adalah 4x min 5. Maka P kali Q hasilnya ini ya, 12x kuadrat min 7x min 10. Kemudian yang di sini Q-nya saya kalikan terlebih dahulu, Q kali P. Maka hasilnya juga sama. Jadi masih berlaku sifat komutatif pada perkalian. Selanjutnya, sifat asosiatif pada perkalian. Maka di sini adalah P kali Q kali R fungsi X ya. Maka ini sama dengan P kali Q kali R ini fungsi X. Ya, kurungnya yang digeser ya. Kalau di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Kalau di sini ya, perhatikan, saya punya Px itu 2x plus 1, Qx sama dengan 3x dan Rx sama dengan x min 5. Di sini ya, yang kita kalikan dulu adalah P kali Q. Jadi fungsi P kita kalikan dengan Q dulu, hasilnya ini ya. Kemudian kita kalikan R. Hasilnya ini. 6x kuadrat min 6x pangkat 3 min 27x kuadrat min 15x. Nah, sekarang kurungnya kita geser. Digeser di Q kali P ya. Q kali R, maaf. Maka di sini P kali Q kali R X ya. Maka P tetap kita diamkan dulu P-nya, Q sama R yang kita kalikan. Nah, dari sini ya. Dari langkah yang ketiga ini kemudian muncul di sini, berarti 6x pangkat 3 min 27x kuadrat min 15x. Nah,
Ini berarti kita sudah mengetahui sifat-sifat operasi hitung aljabar. Jadi kesimpulannya di sini pada fungsi itu berlaku sifat komutatif ya pada 2 fungsi atau 3 fungsi, dan berlaku sifat asosiatif ya baik pada penjumlahan maupun pada perkalian. Nah, selanjutnya kita mengenal ring ya. Ring itu adalah daerah hasil. Nah, ini perhatikan ya. Jika F memetakan X anggota A ke Y anggota B, dikatakan Y adalah peta dari X. Ditulis seperti ini. Ya, fungsi X ya anggota A dipetakan ke Y anggota B, atau Y-nya ini disebut dengan sama dengan Fx. Ya, maksudnya apa sih ring itu ya? Maksudnya ring itu adalah hasil dari pemetaan dari daerah domain ya, dari daerah asal. Kan definisi dari fungsi itu kan pemasangan dari daerah asal mempunyai setiap anggota daerah asal tepat satu mempunyai pasangan di anggota B. Nah, yang dipasangkan tadi ya dari anggota domain ke B itu adalah daerah hasil. Kalau ada pertanyaan, berarti apakah itu kodomain? Bisa jadi ya, bisa jadi untuk daerah hasil atau ring itu bisa jadi kodomain, di mana misalkan jumlah anggota himpunan domain dan jumlah anggota kodomain kemudian yang dipasangkan adalah sama. Bisa jadi itu ya, bisa jadi anggota kodomain juga bukan daerah ring ya. Bisa jadi. Kenapa? Ya tergantung yang dipasangkannya itu. Andaikan andaikan yang dipasangkan hanya satu di anggota kodomain, ya maka ringnya hanya satu itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan bisakah kodomain menjadi ring? Bisa juga ya. Dengan alasan tadi bahwa setiap anggota himpunan domain dipasangkan tepat satu di anggota himpunan kodomain ya, di mana jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan Y sama dengan Fx, di mana Y-nya ini adalah anggota B ya. Sementara tadi B tadi kita kenal dengan kodomain. Nah, ini ya, ini disebut daerah hasil. Nah, selanjutnya ya, daerah asal ya, domain untuk fungsi hasil operasi aljabar 2 fungsi atau lebih ya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan daerah asal suatu fungsi yang sudah dioperasikan ya, baik penjumlahan, pengurangan maupun perkalian dan pembagian. Oke. Tetap saya di sini masih mempunyai 2 fungsi. Diketahui F dan G merupakan fungsi dengan DF ini D ini seharusnya F kecil ya. Ini adalah daerah asal fungsi G, domainnya fungsi G. Kemudian DG ini adalah daerah asal fungsi G, yaitu domainnya fungsi G. Daerah asal operasi aljabar 2 fungsi sebagai berikut. Nah, ini ya, kalau kita mau menentukan domainnya ya, yang pertama yaitu daerah asal fungsi f plus gx, yaitu maka apa? Domainnya daerah f, fungsi f, ditambah domain daerah g, fungsi g, maka kita cari irisan dari domain f dengan domain g. Ya, sama sampai ke perkalian, kecuali pada pembagian ya. Baik penjumlahan, pengurangan, perkalian tetap irisan dari domain f, domain daerah asal ya, daerah asal f ya, dengan domain daerah g. Ya, di sini. Kemudian yang keempat, daerah asal fungsi f per g ini ya, yang pembagian ini yang beda, yaitu domain f irisan domain g, irisan ya, di mana ya irisannya ini gx-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ini ya. Nah, ini disyaratkan ya, jadi diiriskan dengan 3 ya.
domainnya F, diiriskan domain G, kemudian diiriskan lagi dengan GX ya, dengan syarat karena pecahan ya di sini ya, di mana pembilangnya ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, selanjutnya contoh ya. Contoh yang pertama, perhatikan gambar pemetaan. F ya, F ini tadi dibaca apa? F ya, di mana anggota A dipetakan ke himpunan B di sini. Maka perhatikan, saya punya dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri dari A, B, C, D. Ini himpunan A. Kemudian domain adalah ya himpunan A, B, C, D. Ingat domain tadi adalah daerah asal. Nah, kemudian saya punya B ya, punya B. B-nya ini adalah kodomain ya, mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sini B-nya kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini perhatikan, A ini dipetakan ke 1, B dipasangkan dengan 2, C dipasangkan dengan 3, D dipasangkan dengan 4, dan 5 ini tidak punya pasangan. Dari gambar ini saya yakin kalian sudah tahu akan mengarah kemana ya soalnya ya. Di sini ya yang tadi ya, ini ya, FA sama dengan 1, kemudian FB sama dengan 2, FC sama dengan 3, dan FD sama dengan 4. Dan ringnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang saya omongkan tadi ya, bahwa tidak selalu daerah kodomain itu adalah ring ya. Di sini ya hanya mengingat aja apakah ini suatu fungsi. Iya, ini adalah suatu fungsi, di mana setiap anggota himpunan domain ini selalu mempunyai tepat satu pasangan pada anggota kodomain, yaitu A dipasangkan dengan 1, B2, C3, D4 ya. Daerah asalnya ini adalah A, B, C, D. Saya ulangi, yang daerah kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan ringnya adalah 1, 2, 3, 4. Selanjutnya contoh yang kedua. Misal ya, fungsi R ke R dengan fungsi fx-nya ini adalah akar dari 1 min x kuadrat. Tentukan domain dari fungsi f ya. Di sini kita belajar untuk menentukan fungsi domain ya. Walaupun sebelumnya sudah, ini saya hanya mengingatkan saja tentang domain dari fungsi f ya. Di sini maksudnya apa ini ya? Berarti kita harus mencari x-nya ini ya. Ingat ya, ini fungsi fx-nya ini ada di bawah akar ya. Maka kalian harus mengerti syaratnya apa kalau ada di bawah akar ya. Supaya f ya, fungsi r ke r ya, dengan fx sama dengan akar 1 min x kuadrat, maka haruslah ya syaratnya di bawah akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 1 dikurangi x kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ya, di sini kita uraikan ya. 1 dikurangi x kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ya, ini kita kalikan negatif. Kalau kita kalikan negatif, maka tandanya ini berubah. Jadi x kuadrat dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Atau begini, x min 1 dikalikan x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, maka akan diperoleh ya. Ini kita buat garis bilangan di mana kita ketemu x-nya sama dengan 1 dan di sini x-nya sama dengan negatif 1. Kemudian kita uji ya. Terus ketemu ini gitu maksudnya ya. Ketemu x-nya ya. X-nya ini kurang dari sama dengan negatif 1 dan x-nya ini lebih dari sama dengan 1. Untuk menentukan tandanya ini kita bisa lihat di soalnya ini tadi ya. Jadi ini adalah daerah domain. Selanjutnya contoh ketiga, misal f ya, r misalkan f fungsi r ke r pemetaan ya,
R ke R dengan fx min 1 sama dengan x kuadrat plus 5x. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Tentukan yang pertama adalah fx, kemudian yang kedua adalah f negatif 3. Berarti kita nyari fx-nya dulu, baru kemudian kita mencari f negatif 3. Maka jawabnya adalah misal y sama dengan x min 1, maka x sama dengan y plus 1. Ya, tadi kan di di fungsinya tadi kan f x min 1 ya dalam kurung ya. Ini kita misalkan dulu y sama dengan x min 1, maka x-nya sendiri min 1-nya yang kita pindah jadi x sama dengan y plus 1. Karena fx min 1 sama dengan x kuadrat plus 5x, x-nya ini ya, maka ya x-nya ini kita ganti dengan y plus 1. Ya, maka di sini adalah ini kita ganti y, kemudian sama dengan x-nya ini kita ganti dengan y plus 1 kuadrat, ditambah 5, x-nya ini diganti dengan y plus 1. Maka di sini fy sama dengan y kuadrat ditambah 2y plus 1, ini ya dikuadratkan, ditambah 5 kali y ditambah 5. Maka hasilnya adalah fy sama dengan y kuadrat plus 7y plus 6. Fy-nya ini ya tadi. Jadi kita ubah ke fx, ini kita tinggal ganti x, maka ini ubah seperti apa? X ya, maka fx sama dengan x kuadrat plus 7x plus 6. Kemudian b adalah fungsi negatif 3 ya, x-nya ini kita ganti dengan negatif 3, berarti negatif 3 kuadrat ditambah 7 dikalikan negatif 3 ditambah 6. Maka hasilnya adalah 9 kurangi 21 plus 6 sama dengan negatif 6. Kemudian komposisi fungsi ya. Sekarang kita membahas mengenai komposisi fungsi ya. Yang pertama tadi ya, kita hanya mengingatkan fungsinya aja ya. Komposisi fungsi ya ini adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Yang tadi ya. Jadi ada dua atau tiga fungsi kita gabungkan secara berurutan sehingga nanti akan muncul fungsi baru. Ini adalah pengertian dari komposisi fungsi atau fungsi komposisi ya. Penggabungan tersebut ya ini disebut dengan komposisi fungsi dan hasilnya ini disebut dengan fungsi komposisi ya. Saya ulangi ya, digabung ya, penggabungan operasi baik dua atau lebih ya, kemudian secara berurutan sehingga menghasilkan fungsi baru. Disebut dengan penggabungannya, prosesnya disebut dengan komposisi fungsi, dan hasil ya, yang hasilnya ya, hasil fungsi baru tersebut disebut dengan fungsi komposisi. Selanjutnya ya, saya punya 3 himpunan ya, 3 punya himpunan. Yang pertama, X ini adalah anggotanya A, himpunan A, dipetakan ke F ke Y anggota himpunan B. Ya, ini ya, ini fungsi X ke Y ya, di mana X anggota A dipetakan oleh F ke Y anggota himpunan B. Nah, ini ditulis ya, F fungsi X ke Y, di mana Y-nya ini sama dengan fx. Y-nya ini ya adalah hasilnya dari fungsi fx. Kemudian Y anggota B dipetakan oleh G ke Z anggota himpunan C. Berarti ini Y ke Z ya. Maka bisa ditulis dengan G, yaitu G fungsi Y ke Z, atau ditulis dengan Z sama dengan GY. Jadi Z itu adalah hasilnya dari GY. Dari sini kan kita melihat ini ada urutannya ya, karena di dalam GY tadi adalah hasil dari fungsi fx. Nah, di sini ya Z sama dengan GY atau Z sama dengan G fungsi fe. Selanjutnya ya, dari 3 himpunan yang kita punya tadi ya,
maka fungsi yang memetakan X anggota himpunan A ke Z anggota himpunan C. Jadi ini langsung ke sini ya. Dari A ke C ya, dari himpunan A ke himpunan C, dari X ke Z ya. Maka ini adalah komposisi fungsi F dan G. Nah, ditulis dengan G, ini bunder-bunder ya. Ini kita sebut dengan bunderan ya. Bunderan F, X sama dengan G ya, dalam kurung adalah fungsi Fx. Nah, ini maksudnya apa? Fungsi Fx itu ya yang kita masukkan ke dalam fungsi Gx ya. Ingat ya, di sini bunderan ini namanya bunderan ya, G bundaran F ya, bukan GOF ya. Oke, jadi kalian kalau ngomong fungsi komposisinya ya, di sini komposisi fungsinya ini kalian jangan bilang ini GOF, tapi ini adalah G bundaran Fe ya, sama dengan G dalam kurung Fe. Selanjutnya contoh yang pertama, jika F fungsi A dipetakan ke B dan G adalah fungsi B dipetakan ke C, didefinisikan seperti pada gambar. Perhatikan, ini himpunan A, anggotanya adalah A dan B. Himpunan B adalah anggotanya 1, 2, 3 ya. Dimana FA-nya ini sama dengan 1 ya. Kemudian FB-nya ini sama dengan 3. Nah, kemudian dari anggota himpunan B dipetakan ke C ya, di mana ini B1 sama dengan Q, B3 sama dengan P. Nah, ini ya. Maka ini yang ditanyakan adalah tentukan G bundaran FA dan G bundaran FB. Ya, selanjutnya G bundaran FA-nya gimana caranya mencari? Ya, perhatikan, tadi kan kita sudah tahu ya, FA-nya ini sama dengan 1 ya, maka G1-nya sama dengan Q. Jadi G bundaran FA-nya sama dengan GFA sama dengan G1. G1-nya sama dengan apa? Q ya. Jadi G1 sama dengan Q. Selanjutnya G bundaran FB ya. Di sini kalau tadi kan F bundaran G, sekarang G bundaran ini yang tadi itu G bundaran FA, yang ini ya. Kemudian sekarang yang B. Kalau yang B, FB-nya di sini adalah 3. Ya, FB di sini hasilnya adalah 3. Kalau G3 maka hasilnya adalah P. Jadi G bundaran F, G FB, G3 sama dengan P. Contoh yang kedua, perhatikan, ditentukan G Fx ini seperti apa tadi? Ini berarti G bundaran Fx ya, sama dengan F bundaran Gx ya. Sekarang kita mau mencari nilai P-nya ya. Di sini adalah jika Fx sama dengan 2x plus P dan Gx sama dengan 3x plus 120, maka tentukan nilai P. Kalau ada soal seperti ini, maka ya kalian harus mencermati bagaimana caranya untuk menjawab. Oke, kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah apa ini? Kita harus mengerti dulu notasi ini notasi apa ya. Jelas ini adalah notasi dari komposisi fungsi ya. Dimana di sini adalah kalau seperti ini G dalam kurung Fx ini disebut dengan G bundaran Fx. Kemudian kalau yang ini F bundaran Gx ya. Kalau ini fungsi Fx yang dimasukkan ke dalam fungsi G, kalau yang ini fungsi Gx dimasukkan ke dalam F. Nah, ini yang diketahui nih ya. Kemudian kita sudah diberikan fungsi Fx dan Gx, baru setelah itu dikerjakan maka akan ketemu nilai P. Jawabnya sebagai berikut ya, tadi ya G bundaran F, maka ya ini 2x plus P dimasukkan ke 3x plus 120. Nah, ini dimasukkan X-nya di 3x, X-nya ini diganti dengan 2x plus P. Kemudian di sini F3x plus 120. Nah, ini kan 2x ya. X-nya ini diganti dengan 3x plus 120. Nah,
Kemudian di sini ya diselesaikan. Ya, jadi ketemu di sini P-nya sama dengan 120. Selanjutnya sifat-sifat komposisi fungsi. 1. Tidak berlaku komutatif. Hal ini sudah tambah di atas tadi ya. Sebelumnya kita kan sudah membahas F bundaran G sama G bundaran F yang contohnya tadi. Karena ternyata hasilnya tidak sama ya, maka tidak berlaku sifat komutatif. Ya, di mana F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Selanjutnya yang kedua bersifat asosiatif. Yang kedua, di mana F bundaran ini dalam guru ya, G bundaran H di sini sama dengan F bundaran G kemudian bundaran H. Di sini ya, F bundaran G bundaran H. Ingat sekali lagi jangan bilang gofok ya, ini jangan ya, tapi F bundaran G bundaran H begitu ya. Nah, kemudian memiliki fungsi identitas I ya, I fungsi X sama dengan X. Jadi dirinya sendiri memiliki fungsi identitas. Di mana F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan fungsi itu sendiri. Contoh yang pertama, contoh dari fungsi komposisi ya. Di sini contohnya adalah jika F fungsi R dipetakan ke R dan G fungsi R dipetakan ke R, di mana R-nya ini adalah bilangan real ya. Kemudian Fx-nya di sini adalah 3x min 1 dan Gx-nya di sini adalah 2e kuadrat plus 5. Maka tentukan yang pertama A, G bundaran Fe. Kemudian yang B adalah F bundaran Gx ya. Jadi hanya sekelasnya ya, kalau G bundaran Fx berarti apa? Fx-nya ini dimasukkan ke Gx ya. Begitu juga kalau yang F bundaran G. Maka jawabnya adalah ini ya. Yang dimasukkan adalah 3x min 1 dimasukkan ke G. X-nya ini ya, ini diganti x min 1. Ya, maka jadinya ini ya dikuadratkan plus 5. Hasilnya ketemu ini ya, ketemu berapa hasilnya? 18x kuadrat min 12x plus 7. Ya, kemudian yang B ya, yang B F bundaran G. Berarti 2e kuadrat plus 5 dimasukkan ke fungsi F, X-nya ya. Maka ketemu jawabannya adalah 6e kuadrat ditambah 14. Jadi G bundaran Fx ya. Di sini adalah 18e kuadrat min 12x plus 7. Jelas ya, F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Jelas tidak berlaku sifat komutatif. Selanjutnya, di sini contoh yang kedua. Jika Fx sama dengan x min 1, kemudian Gx sama dengan e kuadrat min 1 dan Hx sama dengan 1 per x. Tentukan F bundaran G, ini dikurung dulu, bundaran H, kemudian yang B F bundaran G bundaran H. Ingat yang dikurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini kita mau membuktikan kalau fungsi komposisi itu berlaku sifat asosiatif ya, seperti ini ya. Hasilnya ketemu ini ya, hasilnya ketemu ini ya, F G bundaran H ketemu 1 per X ya kuadrat min 2. Nah, kemudian contoh yang ketiga IX ya, ini adalah identitas X itu sama dengan X, kemudian Fx sama dengan X kuadrat dan Gx sama dengan X plus 1 ya. Berdasarkan sifatnya tadi kan jelas ya, kalau dengan identitas berarti fungsi itu sendiri. Nah, ini kita mau membuktikan dengan contoh. Nah, coba tentukan F bundaran IX dan G bundaran I bundaran F dan I bundaran G. Jawabnya ya, ini ya, F bundaran IX ya tetap X kuadrat. G bundaran IX sama dengan X plus 1. I bundaran F bundaran Fx sama dengan X kuadrat. Jadi I bundaran Gx tetap apa? Berarti X plus 1. Ya, I bundaran Fx dengan F bundaran IX, F bundaran IX, maka adalah fungsi itu sendiri. Kemudian untuk menentukan suatu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui. Ya, contoh yang pertama.
Diketahui fx sama dengan 3x min 1. Kemudian f bundaran gx sama dengan x kuadrat plus 5. Nah, berarti kita tinggal disuruh mencari apa? Gx. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Cara jawabnya berarti kan fx sama dengan 3x min 1 dan f bundaran gx sama dengan x kuadrat plus 5 ya. Berarti ya di sini kan nanti maksudnya gx ini nanti kan akan dimasukkan ke fungsi fx ya. Nah, mudah ya. X-nya ini nanti kita ganti dengan x kuadrat plus 5 ya. Ini kita ganti gx ya. Maka 3gx sama dengan x kuadrat plus 5. Berarti x kuadrat plus 6. Jadi gx sama dengan sepertiga. Nah ini kan masih 3gx ya. Kalau gx-nya saja sepertiga kali x kuadrat plus 6. Selanjutnya contoh yang kedua. Diketahui gx sama dengan x plus 9 dan f bundaran gx sama dengan sepertiga x kuadrat min 6. Tentukan fungsi fx. Nah, apa bedanya dengan contoh yang pertama tadi? Kalau contoh yang pertama tadi kan yang diketahui yang ininya dulu ya, fx-nya dulu. Jadi mudah ya, kita hanya ganti gx saja pada fungsinya. Tapi ini yang diketahui gx-nya ya. Ini yang agak kita mikir sedikit ya. Gimana ini caranya jawab? Perhatikan gx-nya sama dengan x plus 9. F bundaran G, perhatikan di sini, ini adalah gx ya. Nah, ini F, ini kalian tulis dengan X plus 9, sama dengan ini. Nah, gx-nya ini kita ganti ini ya. Selanjutnya ya, misalkan X plus 9 itu sama dengan Y. Kita misalkan ya. Maka X sama dengan Y min 9, plus 9-nya dipindah ruas. Nah, Y min 9 ini kita masukkan ke X ini ya. Ke X yang hasilnya tadi ya, yang Fx plus 9 ini ya. Nah, hasil komposisinya ini ya kita masukkan di X-nya, maka akan ketemu jawabnya adalah Fy sama dengan sepertiga kali Y min 9 kuadrat min 6. Maka Fy sama dengan sepertiga Y min 9 kuadrat min 6 ketemu. Nah ini Fy sama dengan sepertiga Y kuadrat min 6Y plus 27 dikurangi 6. Maka fx-nya jadi ini sepertiga x kuadrat min 6x plus 21. Kemudian contoh yang ketiga. Diketahui fx sama dengan x min 3 dan g bundaran fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9. Maka yang ditanyakan adalah gx min 1. Nah, di sini fx-nya ini kan x min 3 ya. G bundaran fx-nya x kuadrat plus 6x plus 9 ya. Ini seperti contoh soal nomor 2 tadi ya. Tapi kalau 2 masih fungsinya dulu. Nah, ini kita sudah disuruh mencari gx min 1. Maka jawabnya tetap sama tadi ya, fx-nya ini hasilnya kan ini ya. Ini nanti ditulis di sini ya, x min 3 ya, ini. Nah, x min 3 ini kita masukkan kemana? Oh, kita misalkan dulu. Kita misalkan x min 3 sama dengan y, kemudian x-nya dengan y3 dimasukkan ya. Kemudian y plus 3 ini dimasukkan di sini ya, di yang fungsi komposisinya. Fungsi komposisi kan hasilnya ya. Nah, ini ketemu. Kemudian ketemu hasilnya adalah di sini hasilnya y kuadrat plus 2y plus y plus 36. Kalau yang tanyakan x min 1 maka y-nya diganti x min 1. Nah, maka ketemu itu. Jadi jawabannya x kuadrat plus 10x plus 25. Contoh yang keempat, diketahui fx sama dengan 2x plus 1, f bundaran g x plus 1 sama dengan min 2x kuadrat min 4x plus 1 ya. Ini sudah agak berubah sedikit ya soalnya. Kalau tadi kan hanya fx, f bundaran g di sini x. Nah, sekarang bagaimana kalau begini? Ya, yang ditanyakan adalah nilai g min 2. Nah, sekarang langsung angka yang ditanyakan ya. Maka jawabnya adalah masih sama gx plus 1 ini kita misalkan dulu ya, kita misalkan ini fx ini adalah gx plus 1 nya sama dengan ini, kemudian fx nya adalah 2x plus 1 ya, gx ke fx nya ya berarti masih yang pertama tadi ya, menjadi 2gx plus 1 ya, 2gx plus 1 ya ditambah 1.
maka ketemu ya di sini GX plus 1 sama dengan ini ya. Kemudian diapakan kalau sudah ketemu itu ya, diapakan ini min X min 1 ya, kita misalkan ya, kita langsung ubah kan X plus 1, maka di sini adalah X min 1 plus 1-nya yang pindah ya, jadi min 1 ya. Seperti tadi ya, kalau masih bingung nanti silakan dimisalkan saja biar tidak bingung. Kemudian dimasukkan G2 nya sama dengan negatif 4 ya. Terima kasih. Begitulah pembahasan mengenai fungsi komposisi ya. Kita jelaskan mulai dari awal sampai akhir dan contoh-contohnya serta kombinasi contoh-contoh soal dari fungsi komposisi. Jika kalian mengalami kesulitan ya silakan ketik di komentar atau silakan bisa japri ya. Jika materi ini bermanfaat, silakan di-share ke YouTube ataupun di WA atau Facebook ataupun di grup belajar kalian. Jangan lupa kalian like and subscribe. Terima kasih.